I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisan Chania Rahmadani dari Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau dari jurusan akuntansi dengan NIM 2101020051. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat video UAS menjelaskan tentang proposal skripsi saya, yaitu dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Universitas Bina Insan. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan bagaimana saya akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Jadi dalam mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian saya yaitu dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Universitas Bina Insan. Di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah memahami konteks dari penelitian. Di sini saya perlu mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup mahasiswa. Dan juga di sini saya melakukan survei awal atau wawancara untuk mengetahui tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam pengelolaan keuangan mereka. Maka dari itu didapatkanlah beberapa identifikasi masalah yang saya tulis di proposal skripsi saya. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan saya gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Untuk 3 kriteria keputusan untuk menentukan solusi terbaik, yang pertama itu ada relevansi, di mana relevansi ini yaitu tentang seberapa relevan solusi tersebut dengan masalah yang diidentifikasi, yaitu dengan judul saya Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Universitas Bina Insan. Nah, lalu yang kedua itu ada efektivitas, di mana efektivitas ini yaitu tentang apakah solusi tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan bagi peneliti, yaitu bagi saya. Yang ketiga itu biaya, berapa biaya yang diperlukan untuk menerapkan solusi terbaik. Nah, biaya ini bisa kita simpulkan mengenai biaya tentang anggaran, waktu, dan lain sebagainya. Lalu untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana saya mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah saya tentukan. Jelaskan. Jadi dalam bobot kriteria di sini saya bisa mengalokasikan bobot berdasarkan pentingnya masing-masing kriteria. Misalnya, di sini saya merasa bahwa efektivitas adalah hal yang paling penting. Nah, di sini saya memberikan bobot 50% untuk efektivitas. Nah, untuk relevansi itu di sini saya memberikan bobot sebesar 30% dan untuk biaya di sini saya memberikan bobot sebesar 20%. Lalu pertanyaan keempat itu sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saya, yaitu dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. Jadi di sini dalam alternatif solusi untuk mengatasi masalah pada penelitian saya atau pada judul
proposal skripsi saya. Yang pertama yaitu pelatihan literasi keuangan, di mana di sini seharusnya mengadakan workshop untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan keuangan. Nah, lalu yang kedua, alternatif solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan program mentoring, di mana menghubungkan mahasiswa dengan mentor yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang ketiga yaitu aplikasi pengelolaan keuangan. Di sini maksud dari aplikasi pengelolaan keuangan yaitu mendorong penggunaan aplikasi untuk membantu mahasiswa mengatur keuangan mereka. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Jadi untuk nomor 5, untuk menganalisis alternatif, di sini saya bisa menggunakan metode analisis SWOT, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, yaitu untuk mengevaluasi setiap alternatif. Ini nantinya akan membantu saya dalam memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi. Lalu untuk pertanyaan ke-6 yaitu berdasarkan hasil analisis, bagaimana saya menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 di sini dalam menentukan alternatif terbaik, yaitu yang dapat saya lakukan yaitu setelah menganalisis, saya bisa memilih alternatif yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, jika pelatihan literasi keuangan memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi, itu bisa menjadi pilihan terbaik dalam menentukan alternatif terbaik, yaitu berdasarkan judul saya yaitu pengaruh literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Insan. Lalu untuk pertanyaan ke-7 yaitu jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Jadi dalam rencana penerapan alternatif yang saya pilih yaitu buat rencana yang jelas tentang bagaimana saya akan menerapkan solusi yang dipilih. Misal, jika memilih pelatihan, tentukan waktu, tempat, dan materi yang akan diajarkan. Atau misalnya itu melakukan seminar di kampus tentang bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik terhadap mahasiswa yang ada di kampus Universitas Bina Insan. Itu dapat membantu mahasiswa lebih paham bagaimana cara dalam mengelola keuangan mereka secara lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Lalu untuk nomor 8 itu sebutkan langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Jadi nomor 8 ini saya bisa langkah-langkah untuk mengevaluasi efektivitas keputusan. Di sini saya bisa melakukan survei sebelum dan sesudah penerapan solusi untuk mengukur perubahan dalam pengelolaan keuangan mahasiswa. Selain itu, analisis data keuangan mereka atau mahasiswa ini sebelum dan sesudah intervensi juga bisa memberikan gambaran yang jelas. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan sebelum dan sesudah dalam penerapan solusi ini bisa diukur apakah mahasiswa akhirnya bisa mengelola keuangan mereka secara lebih baik lagi atau masih saja dengan yang sebelumnya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai UAS teori pengambilan keputusan ini. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.